Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 27 September 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kepedulian terhadap disabilitas yang diambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1-8 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, dalam tema kita hari ini, Allah ingin agar kita menunjukkan kepedulian kepada kaum disabilitas, yaitu orang-orang yang tidak berdaya atau tidak mampu baik secara ekonomi, secara fisik, dan juga secara psikologis yang sering disebut dengan keterbelakangan mental. Nah, dalam khotbah kita hari ini, kita mau belajar dari Raja Daud yang memiliki kepedulian kepada kaum disabilitas yang tidak berdaya, khususnya dari keluarga Saul dan Yonatan ketika Daud sudah menjadi raja dan setelah Saul mati. Untuk itu, mari kita belajar 3 motivator Daud untuk peduli terhadap disabilitas. Nah, mari kita lihat motivator yang pertama yang terdapat dalam ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Di ayat itu, Daud ingin menunjukkan kepeduliannya kepada anggota keluarga atau hamba Saul yang sudah tidak berdaya, yaitu Ziba, sebagai tanda kasih Daud kepada sahabatnya Yonatan, yaitu anak Saul. Nah, dalam tradisi peperangan pada zaman Perjanjian Lama, setiap raja yang menang biasanya dia akan membunuh raja yang kalah, termasuk seluruh anggota keluarga dan hamba-hamba dari raja yang kalah itu. Namun Daud tidak melakukan itu terhadap keluarga Saul karena kasih Daud kepada Yonatan. Hal ini didasarkan pada perjanjian Daud dan Yonatan seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, dari ayat ini kita mengerti motivator yang pertama yang mendorong Daud menunjukkan kepedulian kepada kaum disabilitas, dalam hal ini kepada Ziba yang adalah hamba Saul, adalah karena kasih Daud kepada Yonatan. Nah, di situ kita lihat Daud mengikat perjanjian kasih dengan Yonatan, dan ikatan kasih itu masih hidup dalam diri Daud meskipun Yonatan sudah mati. Karena itu, Daud sebagai raja tergerak menolong Ziba atau siapapun yang memiliki hubungan dengan Yonatan yang dia kasihi secara khusus. Nah, atas dasar itu, Daud menolong hamba Saul yaitu Ziba dengan kasih seperti yang diperintahkan Yesus kepada kita di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus juga mengingatkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, apalagi mereka yang tidak berdaya, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Nah, dari ajaran Yesus ini kita mengerti bahwa setiap pengikut Yesus harus punya
kasih untuk menolong sesama kita, meskipun mereka pernah memusuhi kita atau membenci kita, apalagi pada saat mereka sedang tidak berdaya. Itulah perintah Yesus kepada kita yang telah dikerjakan oleh Daud. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kadang-kadang sebagian kita tidak punya kepekaan kasih dan kepedulian kepada sesama kita, khususnya kepedulian kepada mereka yang berada di dalam ketidakmampuan atau disabilitas yang ada di sekeliling kita, termasuk yang ada di dalam gereja kita. Karena itu, mari kita meniru Daud untuk membangun kasih, untuk memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang berada di dalam ketidakmampuan atau disabilitas. Dan kita mulailah dari saudara-saudara kita yang kita kasihi seperti kasih Daud kepada Yonatan. Nah, sekarang mari kita lihat motivator atau pendorong yang kedua bagi Daud untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum disabilitas yang terdapat dalam ayat yang ketiga sampai kelima. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa motivator Daud yang kedua yang menunjukkan dia peduli kepada sesama, khususnya kepada kaum disabilitas, dapat kita lihat dari ayat ketiga di mana Daud berkata, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Nah, dari perkataan Daud ini kita bisa melihat bahwa Daud sangat rindu untuk menunjukkan kasih Allah yang ada pada dia kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, yaitu kaum disabilitas, khususnya dari keluarga Saul. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa motivator kedua yang mendorong Daud untuk peduli kepada kaum disabilitas adalah kasih Allah yang ada pada Daud. Nah, Daud mengasihi sesamanya, khususnya kaum disabilitas, sama seperti Allah telah mengasihi Daud. Dan inilah yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dari ayat itu, seperti perintah Yesus, kita pun seperti Daud harus mengasihi sesama, termasuk peduli kepada kaum disabilitas sama seperti Yesus mengasihi dan peduli kepada kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Kasih Allah yang ada pada diri Daud itulah kasih yang ada pada Yesus. Dan kasih itulah dalam bahasa Yunaninya yang disebut dengan agape, yaitu kasih yang tidak terbatas, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak tergantung pada situasi apapun. Karena itulah kasih agape ini memiliki sifat kasih, yaitu singkatan dari K, kekal, yaitu tidak berkesudahan. A, ajaib, yaitu melampaui akal. S, suci, tidak berbau dosa.
indah, membuat suasana damai dan sukacita, dan hidup, memberikan pengharapan yang memberi kehidupan. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita mengasihi dan belajar peduli kepada sesama kita, khususnya kepada kaum disabilitas, sama seperti Yesus telah mengasihi dan peduli kepada kita, dan kita harus melakukannya di dalam kasih Allah yang ada pada kita, yaitu kasih Allah yang agape, yaitu yang bersifat kekal, ajaib, suci, indah, dan hidup. Dengan kasih yang seperti itulah kita mengasihi sesama kita, khususnya mereka yang berada di dalam disabilitas. Nah, sekarang mari kita lihat motivator yang ketiga atau faktor pendorong yang ketiga bagi Daud untuk peduli kepada kaum disabilitas, yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Nah, dari sini kita lihat bahwa ketika Daud mengetahui kalau Mephiboset itu adalah anak Yonatan, sahabatnya yang sangat dikasihinya itu, maka Daud berkata kepada Mephiboset di ayat yang ke-7, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Nah, kita perhatikan bahwa yang menjadi dasar Daud menunjukkan kasihnya dan kepeduliannya kepada Mephiboset adalah karena Mephiboset itu adalah anak Yonatan, di mana Daud pernah bersumpah dengan Yonatan yang tercatat dalam 1 Samuel 20 ayat 42 yang berkata, "Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, 'Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya.'" Nah, dari sini kita melihat bahwa Daud dan Yonatan bersumpah atau berjanji dalam nama Tuhan untuk saling mengasihi dan melindungi, termasuk melindungi keturunan mereka kelak di kemudian hari. Nah, dari sini kita tahu bahwa motivator ketiga bagi Daud untuk peduli kepada kaum disabilitas, khususnya kepada Mephiboset, adalah karena janji atau sumpah serta komitmen Daud kepada Yonatan. Nah, Daud menepati janji dan komitmennya itu. Bahkan di ayat yang ke-7 Daud berkata kepada Mephiboset sebagai berikut, "Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Nah, kita lihat di ayat ini sungguh luar biasa janji dan komitmen Daud kepada Yonatan yang ditunjukkan kepada Mephiboset dengan memberikan dia segala berkat dan hak istimewa untuk makan sehidangan dengan Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset dengan makan sehidangan dengan dia adalah gambaran anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita yang percaya dan menerima Yesus, bahwa kita pun makan sehidangan dengan Yesus seperti yang dikatakan oleh Wahyu pasal 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Puji Tuhan, bagi setiap orang yang memiliki
Yesus, dia diberi hak istimewa untuk makan sehidangan dengan Yesus. Artinya memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Puji Tuhan. Nah, dari khotbah ini kita sudah belajar bagaimana Allah melalui Daud menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang disabilitas atau mereka-mereka yang cacat, yaitu kepada Ziba, seorang yang cacat secara status sosial dan ekonomi, karena dia adalah bekas hamba Raja Saul yang sudah mati sehingga dia terlantar. Berikutnya kepada Mephiboset, anak Yonatan, seorang yang cacat secara fisik, di mana Daud menunjukkan kepeduliannya kepada Mephiboset dengan memberikan dia berkat dan hak istimewa untuk sehidangan dengan Daud. Dan kemudian yang paling penting kita ketahui adalah kepedulian Allah kepada kita, seorang yang dulunya cacat secara rohani karena dosa-dosa kita. Lalu melalui Yesus, Allah menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya dan sehidangan dengan Yesus dalam persekutuan pribadi. Karena itu, marilah kita mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang disabilitas atau mereka-mereka yang cacat secara sosial, ekonomi, fisik, dan khususnya mereka yang cacat secara rohani dengan memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Mari kita melakukan dengan semangat 3 motivator yang sudah kita pelajari dari Daud. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.